Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel Buana 79, di mana pada pembahasan kali ini saya akan coba mengupas tuntas mengenai soal uji kompetensi tahun 2020-2021, di mana paket program yang akan kita kerjakan adalah untuk mengoperasikan paket program pengolah data atau spreadsheet. Jadi dari soal uji kompetensi ini bentuk soalnya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah bentuk soalnya ya. Untuk soal spreadsheetnya, yaitu laporan keuangan dan penginapan dari hotel internasional. Ini adalah soal untuk yang pertama, dimana untuk uji kompetensi tahun 2021 untuk tahun kemarin ini ada dua bentuk soal spreadsheet ya. Ini soal yang kedua ya, yang ini kita akan coba bahas dulu untuk paket soal. Untuk soal yang pertama dari soal spreadsheet itu. Nah, karena yang di sini yang kita akan gunakan adalah program spreadsheet atau program Microsoft Excel, maka terlebih dahulu silakan kalian buat untuk bentuk tabelnya ini ya, beserta ketentuan-ketentuan pengisinya ya, ketentuan pengisiannya di bawahnya ini kita buatkan di dalam paket program Microsoft Excel. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah buatkan untuk bentuk tabelnya dari laporan keuangan penginapan hotel internasional. Nah, sekarang kita akan coba isi spreadsheet atau paket soal spreadsheet ini dengan ketentuan-ketentuan yang ada di bawah ini. Oke, di sini saya bacakan ketentuannya untuk keterangan kode kamar ya. Ini kode kamar berarti untuk kolom kode ini, bahwa untuk digit pertama dan ketiga ini adalah menyatakan sebagai kelas kamar. Jadi untuk kolom kode ini ada 5 digit karakter, E, X, C, strip ya, dan 1. Ini ada 5 karakter atau 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 digit ini, 3 digit pertama ini dikategorikan atau dinyatakan sebagai kelas kamar. Kemudian untuk digit kelima menyatakan single atau double. Jika digit kelima artinya karakter terakhir ini ada 1, 2, 1, 2 ini. Jika digit kelima itu adalah 1, maka jenis kamar dikatakan sebagai kategori single. Jika digit kelima adalah 2, maka jenis kamar double. Berarti karakter terakhir ini menyatakan jenis kamarnya ya, double atau single. Jika 1 berarti single, jika 2 berarti double. Lalu kemudian kita langsung masuk ke perintah di bawahnya. Keterangan dari data yang dicari ya, dari data yang dicari yang pertama kita akan coba mencari kelas kamar. Berarti kita akan coba isi untuk kolom kelas kamar ini. Nah, ketentuan pengisian dari kelas kamar itu ini diperoleh berdasarkan tabel data. Berarti berdasarkan tabel ini. Di tabel data ini ada kolom atau ada tabel di bagian terakhir ada kolom kelas kamar, ada ekonomi, eksekutif, dan mewah. Nah, untuk kelas kamar ini misinya berdasarkan kode kamar. Sedangkan di sini untuk kolom kode kamar ini masih campur. Artinya kita harus harus memisahkan dulu 3 digit pertama ya di kolom kode ini supaya sama dengan kolom kode kamar yang ada di tabel ini. Nah, sekarang perintahnya untuk mengisi kelas kamar yang pertama adalah karena kita mengisi atau mengambil data dari tabel lain, maka perintah untuk mengambil data dari tabel lain karena bentuk yang kita ambil adalah bentuknya menurun atau vertikal, maka rumusnya di sini adalah sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung. Lalu kemudian kita menyamakan karakter yang ada di kode kamar dengan yang di kode ini. Nah, supaya sama maka 3 digit pertama ini harus kita ambil. Nah, mengambil data dari sebelah kiri itu perintahnya adalah left. Oke, buka kurung. Lalu kita arahkan ke kode, kolom kode. Oke. Karena kita mau ambil 3 digit E, X, dan C, maka di sini titik, koma, 3. Berarti mengambil data dari sebelah kiri sebanyak 3 karakter. Kalau sudah, tutup kurung. Oke, baru titik koma lagi. Ingat ya, pemisah logika di sini kita gunakan titik koma atau bisa juga koma tergantung komputer yang kalian gunakan. Jika komputer yang kalian gunakan untuk pemisah logikanya adalah koma di sini punya saya menggunakan titik koma di sini untuk pemisah karakternya. Jika
komputer yang kalian gunakan di sini koma, ya, di sini koma, maka di sini kalian gunakan perintahnya atau pembatas atau pemisah antar logika harus menggunakan koma. Oke, jika sudah kita ambil 3 karakter dari sebelah kiri dan sudah sama dengan ini, maka kita langsung blok dari kode kamar ini. Karena kita mengisi berdasarkan kode kamar. Blok sampai ke kolom kelas kamar. Oke, jika sudah seperti ini, karena ini beda tabel, maka supaya untuk menggabungkan 2 tabel ini kita gunakan tombol F4. Kita tekan tombol F4, ya, sampai di sini keluar tanda dolar di sini. Oke, jika sudah titik koma, lalu kita ambil bahwa kelas kamar ini berada di kolom keempat dari data yang kita blok. Kita tadi ngeblok dari kode kamar sampai kelas kamar. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kelas kamar ada di kolom keempat. Maka di sini titik komanya adalah titik koma 4. Jika sudah tutup kurung, baru di enter. Ya, seperti ini. Di sini terisi kelas kamar adalah eksekutif EXC. Perhatikan di sini EXC. Ya, di sini adalah kelas kamarnya adalah eksekutif. Di sini juga terisi eksekutif. Oke, sekarang kita untuk mengisi ke bawahnya tinggal tarik saja untuk di pojoknya ini ke bawah. Kita copy rumusnya ke bawah. Maka otomatis di bawahnya itu akan terisi menyesuaikan dengan kode yang ada di sini atau 3 digit kode pertama dari kolom kode ini. Oke, misalnya di sini untuk yang kode ketiga ada LUX, ini mewah. Di sini di tabel data untuk LUX ini mewah. Oke, artinya ini sudah sesuai. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba isi untuk kolom tarif per hari ini. Kita lihat ketentuan pengisiannya untuk kolom tarif per hari di sini. Oke, untuk tarif per hari ini diperoleh berdasarkan tabel data. Berarti berdasarkan tabel data ini. Nah, kemudian dengan klasifikasi single dan double. Berarti yang kita ambil adalah tarif per hari single dan double ini berarti. Nah, tarif untuk per hari baik single maupun double ini berdasarkan kode kamar di sini. Nah, untuk tarif single dan double, membedakan antara single double ini ditentukan berdasarkan karakter terakhir dari kolom kode ini. Ya, kode kelima berarti yang 1212 ini yang menentukan double atau singlenya. Oke, sekarang kita akan coba isi. Oke, rumus untuk mengambil data dari tabel lain karena bentuknya di sini yang kita ambil adalah menurun, maka masih menggunakan VLOOKUP. Ya, VLOOKUP buka kurung. Oke, kita isi, kita samakan dulu kode yang ada di soal dengan yang di tabel data ini. Kita ambil 3 karakter dari sebelah kiri ya. Berarti kita ambil 3 karakter berarti titik koma 3, kemudian titik tutup kurung, baru titik koma, baru kita ambil ini untuk kode kamar, kita blok sampai ke tarif per hari double ini. Ya, dari sini. Lalu karena beda tabel kita gunakan F4. Ya, baru titik koma. Baru kita langkah selanjutnya adalah coba menyamakan persepsi untuk single dan double. Untuk single dan double ini berada di karakter terakhir, ada di bagian karakter terakhir ada di sebelah paling kanan. Berarti rumus untuk mengambil data dari sebelah kanan itu rumusnya adalah right. Nah, sekarang untuk menentukan single atau double-nya, maka di sini kita gunakan perintah if. Jika, ya, buka kurung, kita klik di sini, kemudian jika if, kemudian kita ambil rumus mengambil data dari sebelah kanan sama dengan right, ya, jika, ya, if jika data yang kita ambil dari sebelah kanan itu, yang berarti yang ini. Ya, yang ini sebanyak 1 karakter berarti titik koma 1 tutup kurung sama dengan kok hasilnya dia 1 ya, atau 2 gitu, bisa dikatakan seperti itu, 1 atau 2, maka data yang kita ambil itu adalah dari tarif single dan double ini. Tarif single dan double ini dari data yang kita blok tadi ini berada di kolom kolom kedua dan ketiga. Berarti di sini titik koma 2, titik koma 3. Oke, kalau sudah tutup kurung. Ya, seperti itu. Lalu enter. Oh, di sini ada kesalahan sini. Di sini tambah rumus left ya. Ya, sorry tadi salah. Ya, jadi sama dengan VLOOKUP mengambil data dari tabel lain. Kemudian untuk menyamakan persepsi dengan tabel data antara kode ini, maka kita ambil dulu dengan perintah left. Ya, diambil 3 karakter dari sebelah kiri, baru kita masuk ke tabel data.
Setelah itu baru kita menyesuaikan single dan double-nya dengan menggunakan rumus if jika data di kolom kode ini kita ambil dari sebelah kanan kok hasilnya 1 atau juga bisa 2, maka data yang terisi di kolom tara per hari menyesuaikan dari tabel data kolom kedua dan ketiga di sini. Oke, kalau sudah tutup kurung baru enter. Ini titik koma ya. Oke, kalau sudah enter. Ya, seperti ini. Hasilnya 550. Kita cek di sini bahwa kode EXC berarti yang ini. Kemudian jenisnya adalah tarif single di sini. Ya, berarti tarifnya 550.000. Oke, udah sesuai. Sekarang kita coba cek, kita copy ke bawah, kita tarik pojoknya ke bawah sini. Ya, seperti ini. Oke. Lalu kita cek coba misalnya yang ini. Yang ini Eko 2. Oke, Eko berarti yang ini ya. Eko tarifnya adalah double. Di sini karena dia kode 2, tarifnya berarti double, hasilnya 400 di sini. Ya, di sini sudah sesuai 400. Oke, berarti rumus ini sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan coba isi dengan kolom lama ini. Kita isi kolom lama dulu. Kita lihat ketentuan pengisian untuk lama menginap. Bahwa lama menginap itu selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Di belakang hasil perhitungan tambahkan string kata-kata hari. Oke, berarti ini diisi berdasarkan kolom tanggal, ini kurang lebar ke bawah. Ya, tanggal datang dan tanggal pergi. Berarti di sini rumusnya adalah sama dengan tanggal pergi dikurangi dengan tanggal datang. Ya, hasilnya 6 hari. Nah, bisa muncul kata-kata 6 hari, ini kita bisa isi dari sini. Ya, kita klik dulu di sini, lalu kita masuk ke sini. Ya, ini biasanya normalnya dia general seperti ini. Ya, untuk memunculkan string hari di belakang lama menginap ini, caranya adalah kita klik di sini, lalu kita klik ini, kita rubah, kita masuk ke more number format, lalu kita masuk ke custom, kita pilih yang 0, lalu di belakangnya kita kasih tambah di sini. Ya, spasi, tanda petik, hari, tanda petik. Oke, maka otomatis di sini muncul 6 kata-kata hari di belakang. Oke, lalu kita copy bawah. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kolom tagihan. Untuk tagihan, tarif per hari dikalikan lama menginap. Oke, tarif per hari dikalikan lama menginap, berarti tarif per hari ini dikali lama menginap, berarti ini. Oke, langsung sama dengan tarif per hari dikalikan, oke, dikalikan berarti gunakan tanda bintang, kalikan lama menginap. Oke, enter. Ya, ketemu 3.300.000. Kita copy ke bawah. Ya, itu untuk tagihan. Oke, sekarang kita akan coba isi untuk kolom pajak. Kita lihat ketentuan untuk kolom pajak. Oke, jenis pajak ini diisi jika jenis kamar single, maka pajaknya 5% dari tagihan. Jika jenis kamar double, maka pajaknya 10% dari tagihan. Oke, kita gunakan rumus if di sini. Sama dengan if jika, karena single dan double tadi ditentukan dari karakter terakhir dari kode kamar, maka kita ambil dulu karakter terakhir ini. Ya. Nah, mengambil data dari sebelah kanan itu rumusnya adalah right. Oke, right. Oke, kita klik sini. Oke, kita ambil datanya dari sebelah kanan sebanyak 1 karakter. Oke, tutup kurung. Jika kolom kode kamar ini jika kita ambil sebanyak 1 karakter dari sebelah kanan itu hasilnya sama dengan 1, maka hasilnya adalah tadi kena pajak 5%. Dari itu berarti kali 5% dari tagihan, berarti yang ini. Oke, itu jika jenis kamarnya adalah single. Jika if lagi kode kamar ini, oke, kita ambil, oke, jika kode kamar ini kita ambil dari sebelah kanan berarti right, buka kurung, buka kurung. Jika data yang kita ambil dari sebelah kanan dari kolom kode ini kita ambil sebanyak 1 karakter, hasilnya itu sama dengan tanda petik 2. Jika hasilnya 2 berarti jika double, maka pajaknya tadi adalah 10% dari tagihan ini.
10% kali tagihan ini. Oke, jika sudah, enter. Oke, enternya 2 kali harusnya ya. Ya, tutup kurungnya 2 kali, sorry, di belakang. Oke, ketemu hasil adalah 165.000. Oke, kita copy ke bawah. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu kita masuk ke potongan. Lihat potongan di sini. Bila lama menginap, ya, ketentuan potongan, bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka dapat potongan 10% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, ya, jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya 3%. Oke, sekarang kita coba isi. Gunakan rumus if lagi. Jika sama dengan dulu. Oke, sama dengan if jika lama menginap ini. Oke, tadi jika lama menginap, ketentuan jika lama menginap lebih besar dari 10 hari atau lebih dari 10 hari, artinya lebih besar berarti tandanya seperti ini, lebih dari 10 hari, maka dapat potongannya di sini adalah 10%. Jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, maka dapat potongan 10% dari tagihan. Oke. Jika buka kurung, lama menginap ini kurang dari atau lebih dari tadi ya. Ya, jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, oke. Lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongannya adalah 3% dari kali tagihan. Yang ini berarti. Oke, jika sudah tutup kurung. Oh, sorry. Jika dia kurang 6 hari, berarti jika kurang 6 hari berarti dia tidak kena potongan, berarti 0. Ya, jadi lebih dari 10 hari dia dapat potongan 10% dari tagihan. Jika dia lebih besar dari 6 hari atau 6 hari dia dapat potongan 3%. Jika kurang dari 6 hari dia tidak kena potongan. Oke, tutup kurung berarti. Tutup kurungnya di sini berarti 2 kali, enter. Ya, seperti ini. Copy ke bawah. Ya, berarti lihat di sini, yang dia menginapnya kurang dari 6 hari dia tidak kena pajak. Yang 6 hari atau lebih dari 6 hari dia kena pajak. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kolom total bayar yang terakhir di sini. Total bayar, rumuskan bagaimana seharusnya total bayar. Oke. Total bayar ini diisi dari tagihan atau jumlah tagihan ditambah dengan pajaknya dikurangi dengan potongan. Ini untuk total bayar. Enter. Oke, kita copy ke bawah. Ya, seperti ini kira-kira cara mengisi untuk soal uji kompetensi spreadsheet tahun 2020-2021 atau tepatnya ini adalah tahun ajaran kemarin ini. Ya, seperti itu kira-kira cara mengisi untuk laporan keuangan penginapan hotel internasional. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.